Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suena, NIM 1812147 dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6 Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan menyelesaikan tugas pada mata kuliah Pendidikan Soft Skill. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Accelerated Learning Technique. Baiklah, marilah kita simak bersama-sama mengenai Accelerated Learning Technique ini. Silakan disimak. Nah, sebelum kita membahas terlebih jauh mengenai Accelerated Learning Technique, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih Accelerated Learning Technique tersebut. Nah, Accelerated Learning merupakan berasal dari kata accelerative yang artinya pencepatan dan learning artinya pembelajaran. Nah, jadi Accelerated Learning ini adalah teknik belajar yang alami sesuai dengan gaya belajar siswa sehingga belajar terasa lebih mudah dan lebih cepat. Nah, di dalam menerapkan pembelajaran Accelerated Learning ini ada beberapa prinsip yang harus diterapkan di dalamnya agar pembelajaran ini tetap efektif. Karena pembelajaran ini dilakukan secara cepat, maka harus ada prinsip-prinsip yang diterapkan di dalamnya. Nah, prinsip yang pertama dalam penerapan Accelerated Learning ini yaitu belajar melibatkan seluruh pikiran dan anggota tubuh. Jadi, belajar tidak hanya menggunakan otak saja, namun seluruh anggota tubuh juga dan pikiran dilibatkan, baik itu secara emosi, indera, dan sarafnya. Yang kedua yaitu berkreasi. Nah, belajar adalah proses menciptakan pengetahuan, bukan hanya mengkonsumsi pengetahuan yang telah ada saja. Nah, yang ketiga yaitu kerjasama membantu proses belajar, di mana semua usaha belajar yang baik mempunyai landasan sosial. Nah, belajar itu akan lebih baik apabila dilakukan secara berkelompok dibandingkan belajar dilakukan hanya dengan individu atau sendiri-sendiri. Nah, yang ketiga yaitu learning comes from doing the work itself. Nah, dalam proses pembelajaran tidak seharusnya memposisikan siswa sebagai pendengar saja, layaknya botol kosong yang diisi dengan ilmu pengetahuan. Nah, melainkan peserta didik harus diberdayakan untuk mau dan mampu berbuat untuk memperkaya pengalaman belajarnya dengan meningkatkan interaksi dengan sekitarnya. Nah, diharapkan hasil interaksi dengan lingkungannya ini dapat membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya. Nah, yang kelima ialah pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan. Nah, tingkatan secara simultan. Nah, belajar bukan hanya menyerap satu hal kecil pada satu waktu secara linear, melainkan menyerap banyak hal sekaligus. Nah, yang keenam ialah hal-hal yang konkret akan lebih mudah ditangkap daripada yang abstrak. Maka dari itu, pembelajaran harusnya dilakukan dengan secara konkret. Nah, yang selanjutnya ialah yang ketujuh ialah belajar berasal dari mengerjakan pekerjaan itu sendiri. Belajar paling baik adalah belajar dalam konteks. Hal-hal yang dipelajari secara terpisah akan sulit diingat dan mudah menguap atau mudah hilang. Maka dari itu kita belajar berenang, cara bernyanyi dengan bernyanyi, dan lain sebagainya. Nah, yang ke-8 ialah emosi positif sangat membantu peserta didik
Nah, mungkin itu prinsip-prinsip yang harus diterapkan pada pembelajaran accelerated learning. Nah, di dalam accelerated learning ini juga terdapat strategi yang harus diterapkan, di mana strategi ini disingkat menjadi MASTER, di mana M sendiri yaitu untuk motivating your mind, yang A untuk acquiring the information, yang S untuk searching out the meaning, dan T untuk triggering the memory, dan E untuk exhibiting what you know, dan untuk R reflecting how you have learned. Nah, baiklah, kita akan bahas masing-masing dari singkatan master tadi. Yang pertama ialah motivating. Nah, motivating your mind ini ialah memotivasi pikiran. Nah, seseorang membutuhkan keadaan pikiran yang kaya akal dalam belajar, yaitu harus rileks, percaya diri, dan termotivasi. Hal tersebut dibutuhkan dalam pembelajaran menggunakan accelerated learning. Yang kedua ialah A. Yang untuk A ialah acquiring the information. Nah, acquiring the information ini ialah memperoleh informasi. Nah, dalam belajar perlu mengambil dan menyerap fakta-fakta data subjek pelajaran yang dipelajari melalui cara yang paling sesuai dengan pembelajaran indrawi yang disukai. Nah, dalam pembelajaran accelerated learning ini kita harus memilih metode apa saja dan bagaimana apa yang kita suka, sehingga pembelajaran ini tidak membuat kita stres. Nah, yang ketiga ialah searching out the meaning atau menyelidiki makna. Nah, dalam accelerated learning ini menanamkan informasi pada memori menetap, menyarankan untuk menyelidiki implikasi dan signifikasi makna seutuhnya dengan cara seksama mengeksplorasi bahan subjek yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya yaitu triggering the memory atau memicu memori. Nah, siklus pengulangan materi sangat penting dalam belajar, karena dengan pembelajaran maka informasi yang diperoleh dapat disimpan dan memori ini berlaku dalam jangka panjang. Nah, yang selanjutnya yaitu exhibiting what you know atau memamerkan apa yang Anda ketahui. Nah, ketika tes-tes dilakukan bukan sebagai menang atau kalah, tetapi sebagai umpan balik, maka seseorang mulai memandangnya sebagai petunjuk yang membantu demi kebaikan dan keberhasilan mereka sendiri-sendiri, bukan sebagai alat paksa untuk menjatuhkan mereka ya. Yang selanjutnya ialah reflecting how you have learned atau merefleksikan bagaimana Anda belajar. Nah, hakikat seseorang pembelajar yang betul-betul independen adalah senantiasa peduli pada upaya untuk terus-menerus meningkatkan kualitas. Nah, maka dilakukannya reflecting how you have learned ini untuk meningkatkan hasil belajar mereka. Nah, reflecting ini juga berfungsi agar kita mengetahui sejauh mana materi yang kita pahami. Nah, jadi ya pembelajaran accelerated learning ini harus dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi dan strategi tadi. Kenapa? Agar pembelajaran ini menghasilkan suatu hasil yang efektif. Karena apabila strategi dan prinsip ini tidak diterapkan, maka dari accelerated learning ini akan menimbulkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Misalnya, memicunya anak menjadi stres karena dihadapkan dengan terus-menerus belajar. Terus juga siswa akan kurang bergaul. Kenapa?
kurang bersosial atau bergaul karena siswa ya tadi itu hanya dihadapkan dengan buku dan buku. Nah, selain itu dari pihak orang tua pun apabila seorang anak ingin melakukan accelerated learning ini, maka dari orang tua sendiri harus siap dalam ekonomi untuk membeli berbagai buku yang ingin dipelajari oleh anak. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi mengenai accelerated learning teknik. Nah, semoga materi tadi bermanfaat bagi saya terutama dan umumnya bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I didn't respond for a week. I was in class and then I fell asleep.